Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi aladzina mudatul ummah ma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, kitab yang menjelaskan tentang hadis. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita kirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menjadikan ilmu yang barokah, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan barokahnya. Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa sallim. Nafana Allah bi ulumihim wa bi asrarihim fid darin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Man adapun orang itu intaqala berpindah, berjalan. Barang siapa yang berjalan masiyan aw raqiban min mahalhi ila mahallin akhar. Berjalan di sini bisa dengan jalan kaki atau naik kendaraan. Liyata'allama, agar belajar, siapa man atau siapa orang. Liyata'allama, agar belajar, siapa man, siapa seseorang, ilman pada ilmu. Ghufiro, maka diampuni. Ghufiro, maka diampuni. Siapa yang diampuni? Lahu, bagi man atau bagi seseorang. Lahu, bagi seseorang. Qabla ayyah tua, sebelum melangkah siapa man. Qabla ayyah tua, sebelum melangkah siapa man atau seseorang. Jadi kata Kanjeng Nabi itu, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Seseorang yang berjalan, seseorang yang pergi, baik itu dengan berjalan atau dengan naik kendaraan, berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dosanya itu akan diampuni sebelum dia melangkah. Tapi dosa yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Ma taqaddama min danbihi as-saghair. Jadi dosa-dosa yang telah lewat. Ya, dosa yang telah lewat ini adalah dosa kecil. Contohnya kalian pernah melakukan dosa kecil, kemudian kalian ada keinginan untuk belajar, maka sebelum kalian melangkah kaki kalian, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu, muliakanlah kalian. Akrimu, muliakanlah kalian al ulama pada ulama. Al ulama pada ulama. Kita ini disuruh memuliakan para ulama. Dengan cara apa? Bi antu ammiluhum bil ijlali wal ihsan ilaihim bil qoli wal fi'li. Jadi kata Kanjeng Nabi Muhammad ini, kita disuruh memuliakan para ulama, disuruh memuliakan orang-orang yang punya ilmu, para kiai, para habaib, para guru, para ustadz. Kita disuruh memuliakan mereka dengan cara apa? Bi antu amilahum bil ijlal wal ihsan, dengan cara kita mengagungkan, dengan cara mengagungkan, ta'zim wal ihsan, dan juga berbuat baik pada mereka. Dengan cara apa? Bil qauli wal fi'li, dengan cara ucapan yang baik dan melakukan perbuatan baik. Itu cara memuliakan ulama. Bi antu ammiluhum bil ijlal wal ihsan, dengan cara kita melakukan pengagungan, penghormatan dan berbuat baik dengan cara perbuatan ataupun perkataan.
Alasannya apa? Kenapa kita disuruh memuliakan ulama? Fa innahum, karena sesungguhnya ulama. Fa innahum, karena sesungguhnya ulama. Indallahi, di sisi Allah. Indallahi, di sisi Allah. Kurama'u, itu kurama'u, beberapa orang yang mulia. Itu kurama'u, beberapa orang yang mulia. Karena para ulama adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena mereka itu punya ilmunya. Mukramuna, kalau di kitab saya itu mukramuna. Mukramuna, yang dimuliakan. Mukramuna, yang dimuliakan. Kalau kurama'u itu orang yang mulia di sisi Allah. Kalau mukramun itu dimuliakan oleh para malaikat. Jadi kalau kurama'u itu indallah, tapi kalau mukramuna dimuliakannya oleh para malaikat. Kemudian ada sebuah hadis, ini kan kita disuruh memuliakan para ulama. Karena para ulama ini adalah orang yang mulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh para malaikat. Ada sebuah hadis dari Rasul yang mengatakan, idza tahaddasa al-alim fi majlisi bil ilmi walam yadkhul hazalun wala lahun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tawal'at min fahmi malakan ilahi. Jadi barang siapa atau ketika ada seorang yang berilmu itu berbicara, ketika ada seorang ulama itu menyampaikan ilmu dalam suatu majelis ilmu, kemudian di dalam majelis ilmu tersebut itu tidak ada guyonan, tidak ada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka nanti Allah itu akan menciptakan satu kalimat yang diucapkan oleh orang alim tersebut, satu malaikat. Jadi kalau misalkan ada seorang ulama menjelaskan tentang ilmu, maka nanti satu kalimat yang keluar dari orang alim tersebut akan keluar satu malaikat. Satu malaikat yang tujuannya yastaghfirullah lahu. Tujuan malaikat tersebut apa? Untuk memintakan ampun untuk ulama tersebut. Walisamihi, dan malaikat tersebut akan memohonkan ampun kepada orang yang mendengarkan dari ucapan para kiai tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi gitu. Jadi ketika ada seorang kiai menyampaikan satu pelajaran, menyampaikan satu ilmu agama Islam, maka satu kalimat yang keluar yang diucapkan oleh kiai tersebut akan muncul satu malaikat yang tujuannya apa? Tujuannya memohonkan ampun bagi kiai tersebut dan juga para santrinya yang mendengarkan ilmu tersebut. Kayak sekarang ini saya menyampaikan tentang satu ilmu, tentang hadis, maka satu kalimat yang saya ucapkan itu akan ada satu malaikat yang nanti akan berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada saya dan kepada kalian. Itu ketika kita mau membahas tentang ilmu, dan di dalam majelis ilmu tersebut itu tidak ada yang dibicarakan hal yang buruk. Itu kata Kanjeng Nabi. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang itu nadhoro melihat. Itu nadhoro melihat siapa man atau siapa seseorang ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, nadrotan dengan penglihatan. Barang siapa yang melihat wajahnya orang alim, melihat wajahnya para habaib, melihat wajahnya para kiai, para guru, para ustadz, kemudian setelah melihat fafariha, maka bahagia, atau kemudian bahagia. Fafariha, kemudian bahagia siapa man atau siapa orang, biha dengan penglihatan, kholako, maka menciptakan. Kholako, maka menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintilkan nadroti, dari penglihatan itu. Mintilkal nadroti, dari penglihatan itu. Malakan pada malaikat. Malakan pada malaikat. Yastaghfiru, yang memohon ampun. Yastaghfiru, yang memohon ampun siapa malaikat. Siapa malaikat atau malakan. Lahu, bagi man, atau lahu bagi seseorang, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Hadis yang selanjutnya adalah man nadhara ila wajil alim nadrotan fa fariha biha
khalaqallahu ta'ala min tilkal nadroh malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi artinya itu apa? Seseorang yang melihat wajahnya seorang yang berilmu, melihat wajahnya para habaib, para kiai, kemudian setelah melihat dia bahagia, disebabkan melihat kiai tersebut senang dengan melihat kiai, maka Allah akan menciptakan satu malaikat yang tujuannya adalah untuk memohonkan ampun kepada seorang tersebut. Seseorang yang melihat wajahnya para habaib, para kiai, kemudian dia bahagia. Itu. Jadi kalau kita melihat para habaib, melihat para kiai, kemudian kita bahagia, senang, maka nanti ada malaikat yang mendoakan kita, mudah-mudahan kita ini diampuni dosanya oleh Allah sampai hari kiamat. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Yang selanjutnya, waqala dan bersabda. Waqala dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun orang. Pokoknya kalau man itu adapun orang pasti. Man adapun orang itu akroma memuliakan siapa man atau seseorang. Itu akroma memuliakan siapa man atau seseorang aliman pada orang alim. Bagaimana cara memuliakan tadi? Jadi cara memuliakan itu adalah bi antu amiluhum bil ijlal wal ihsan ilaihim bil qauli wal fi'li. Jadi kalau kita ditanya bagaimana caranya kita memuliakan ulama, caranya adalah dengan cara kita mengagungkan, dengan cara kita menghormati, memuliakan dan berbuat baik dengan cara perbuatan ataupun perkataan. Barang siapa yang memuliakan orang alim, alim ini adalah para habaib, para kiai, para guru, para ustadz, para ajengan ataupun yang lain. Faqad akromani, maka sungguh memuliakan padaku. Faqad akromani, maka sungguh memuliakan siapa orang ni kepadaku. Itu lengkapnya. Faqad akromani, maka sungguh memuliakan siapa orang ni kepadaku. Jadi seseorang yang mau memuliakan para ulama, maka dia sungguh memuliakan saya. Itu kata Kanjeng Nabi. Alasannya li'annahu habibi. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan seseorang yang memuliakan para kiai, para habib itu sama saja dia memuliakan saya. Karena para ulama itu adalah habibi. Karena para ulama itu kata Kanjeng Nabi adalah kekasih beliau. Kemudian kata Kanjeng Nabi dilanjutkan, waman adapun seseorang. Waman adapun seseorang itu akromani memuliakan siapa man atau siapa orang nih kepadaku. Itu akromani memuliakan siapa man atau siapa seseorang nih kepadaku. Faqad akroma, maka sungguh memuliakan. Faqad akroma, maka sungguh memuliakan Allah pada Allah. Kemudian kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang memuliakanku, maka dia sungguh memuliakan Allah. Jadi rumusnya itu barang siapa yang memuliakan orang alim, maka dia sungguh memuliakan saya. Barang siapa yang memuliakan saya, katakan Nabi, maka dia sungguh memuliakan Allah. Alasannya apa? Kenapa kalau kita memuliakan Nabi, kita sama saja disebut dengan orang yang memuliakan kepada Allah? Alasannya li'anni habibuhu, karena Kanjeng Nabi itu adalah kekasihnya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kalau kita memuliakan kiai sama saja memuliakan Nabi? Jawabannya karena para ulama adalah kekasihnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang memuliakan saya, maka dia sama saja memuliakan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah. Li'anni habibu, itu salahnya. Waman adapun seseorang itu akroma memuliakan siapa man. Itu akroma memuliakan siapa man atau siapa orang Allah pada Allah. Seseorang yang memuliakan Allah, fama wahu. Adapun tempatnya, tempat kembalinya orang. Fama wahu. Adapun tempat kembalinya seseorang itu al-jannatu surga. Maka tempatnya itu adalah surga. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naumul alimi, adapun tidurnya orang alim. Naumul alimi, adapun tidurnya orang yang alim itu afdalu lebih utama. Itu afdalu lebih utama min ibadatil jahili, dari ibadahnya orang yang bodoh. Min ibadatil jahili, dari tidurnya orang yang bodoh. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan tidurnya kiai,
tidurnya para habaib, tidurnya para guru, atau tidurnya orang yang punya ilmu, itu lebih utama dibandingkan tidurnya orang yang bodoh. Alasannya apa? Karena naumul alim alladzi yura'il adabal ilmi afdalu min ibadatil jahil alladzi la ya'lamu adabal ibadah. Kenapa tidurnya orang alim itu lebih baik dibandingkan tidurnya orang alim itu lebih baik dibandingkan ibadahnya orang bodoh? Karena tidurnya orang alim itu ada adabnya, ada tata keramanya. Contohnya, orang alim itu ketika tidur, dia itu punya niat, mudah-mudahan ketika saya bangun, saya semangat dalam ibadah. Maka niat yang seperti itu lebih baik. Tapi kalau ibadahnya orang yang bodoh, dia itu walaupun ahli ibadah, tapi nggak tahu ilmunya. Sholat nggak baca Al-Fatihah, sholat nggak ada ruku, sholat nggak ada sujud. Nah, itu kan tidak tahu ilmunya. Tapi kalau ada orang alim walaupun tidur, dia itu tetap menjaga adabnya. Niat, mudah-mudahan ketika saya tidur, nanti ketika sudah bangun saya semangat dalam ibadah, semangat dalam mengajar. Itu makanya tidurnya orang alim itu lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun orang itu ta'allama, belajar siapa man. Ta'allama itu belajar siapa man, siapa seseorang, baban pada satu bab, satu pintu. Satu bab itu satu pintu atau satu bab, satu fasal pada satu judul. Minal ilmi dari ilmu, minal ilmi dari ilmu, wa inal ilmi dari ilmu, ya'malu melakukan, melaksanakan siapa orang. Ya'malu melaksanakan siapa man atau siapa orang, bihi dengan bab, bihi dengan baban, bihi dengan fasal, bihi dengan satu fasal dengan satu judul. Aulam ya'mal, atau tidak mengamalkan siapa orang, siapa man. Aulam ya'mal, atau tidak melakukan, tidak melaksanakan siapa man, bihi dengan baban. Barang siapa yang belajar satu judul, barang siapa yang belajar satu fasal dari satu ilmu, kemudian dia mengamalkannya atau dia tidak mengamalkan, karena maka ada siapa man. Karena maka ada siapa man, itu afdola lebih baik. Itu afdola lebih baik min an yusolia, dari sholat. Itu afdola lebih utama. Itu afdola lebih utama atau lebih baik min an yusolia, dari sholat. Siapa man alfa rokaatin, pada 1000 rakaat. Alfa rokaatin pada 1000 rakaat, tatawuan dengan sholat sunnah. Tatawuan dengan sholat sunnah. Jadi kata Kanjeng Nabi itu, ketika ada seseorang yang belajar satu fan ilmu, satu judul tentang ilmu, baik dia melakukannya, mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, itu lebih baik dibandingkan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ketika ada seseorang nanti malam sholat tahajud 20 rakaat, itu mereka itu masih kalah pahalanya dengan kalian ngaji pada malam hari ini. Walaupun kamu tidak mengamalkan, jadi kamu dapat ilmu dari guru, kemudian ilmunya itu nggak diamalin, itu ternyata ketika ngaji masih lebih baik dibandingkan ada seseorang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh. Orang-orang santri-santri teman kita berlomba-lomba sholat tahajud 1000 rakaat. Jangankan 1000, 20 rakaat itu mereka berlomba-lomba. Ternyata ada yang lebih baik pahalanya, yaitu kita belajar tentang satu fan ilmu walaupun kita tidak mengamalkan. Itu lebih baik dibandingkan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Betapa besarnya pahala ngaji. Iya. Orang kalau mau nyari pahala mah gampang, ngaji. Tuh. Selanjutnya, waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang itu zaro, berziarah. Berziarah itu sowan, silaturahim. Itu zaro, ziarah siapa man, atau ziarah siapa orang, aliman pada alim. Fakaan nama zaroni, maka seakan-akan ziarah kepadaku. Fakaan nama zaroni, maka seakan-akan ziarah kepadaku. Jadi kalau kita mau ziarah kepada para alim, pada orang yang berilmu, kepada para kiai, para habaib, itu sama saja kita ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad.
Waman adapun orang itu sofaha salaman, bersalaman. Itu sofaha bersalaman siapa man atau seseorang aliman pada orang alim, faka'an nama sofahani, maka seakan-akan bersalaman kepadaku. Faka'an nama sofahani, maka seakan-akan bersalaman siapa man ni kepadaku. Dan barang siapa yang bersalaman dengan para alim, ulama, para habaib, para kiai, maka dia sama saja salaman denganku. Waman adapun orang itu jalasa duduk siapa man aliman pada orang alim. Barang siapa yang duduk aliman pada orang alim, duduk bareng dengan orang yang berilmu, dengan para kiai, para habaib, faka'an nama jalasani, maka seakan-akan duduk siapa man ni kepadaku. Maka orang tersebut, orang yang duduk dengan para ulama, diibaratkan dia duduk dengan Nabi Muhammad. Fi dunya, dalam dunia. Waman adapun orang itu jalasani duduk. Itu jalasani duduk siapa man, siapa orang ini kepadaku. Waman adapun orang itu jalasani duduk siapa man atau siapa orang ini kepadaku, seseorang yang duduk bersamaku fi dunya, dalam dunia. Ajlastuhu, maka mendudukan saya. Ajlastuhu, maka mendudukan saya. Ajlastuhu, maka mendudukan saya. Hu pada seseorang. Hu pada seseorang. Ma'i bersamaku. Ma'i besertaku. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian ada hadis dalam sarahnya itu, manzaro aliman faqad zaroni. Barang siapa yang berziarah, yang sowan kepada para kiai, para habaib, maka orang tersebut seperti halnya ziarah kepadaku. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati. Maka ketika seorang itu berziarah kepadaku, maka wajib baginya mendapatkan syafaat. Wa kana lahu bikulli khotwatin ajru zahidin. Maka setiap satu langkah yang kita gunakan untuk sowan kepada para habaib, itu dihitung pahalanya pahala seperti orang yang meninggal syahid. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan sowan silaturahim kepada para kiai, para habaib, maka orang tersebut diumpamakan seperti berziarah ke Kanjeng Nabi. Ketika seseorang ziarah ke Kanjeng Nabi, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan satu langkah yang dia gunakan untuk berjalan kepada para kiai, para habaib, itu mendapatkan pahala seperti orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Pahalanya luar biasa. Faslun al-babu asani fi fadilatillah ilallah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La liqau fi qaulil aqwat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.